Qin Yichen telah melihatnya, dan teriakan kemarahan telah menyebabkan banyak kemarahan di wajah para dewa dan tentara. Berkat bantuan Tuan Bai, saya bisa selamat dari bencana ini dengan selamat. Setelah mengatakan ini, Kaisar Ke sedikit melengkungkan tinjunya ke Bai Guanxing. Sementara yang terakhir, yang mengenakan jubah putih seperti salju, mengangguk ringan. Katamu, dia Yuan Tiandi tidak mengizinkan klan saya membangun Wen Tian Pass. Lalu klan saya, apakah dia masih akan mengizinkannya untuk duduk di Kaisar Surgawi ini? Tanda seru. Tidak janji. Tanda seru. Tanda seru. Tidak. Tidak ada janji. Puluhan juta pasukan mengangkat dewa mereka, meraung seperti guntur, bergegas ke langit, seolah-olah mereka akan melewati awan, melewati gerbang nantian, dan langsung masuk ke istana Ling Xiao. Kaisar Ke tidak menghentikan raungan seperti itu, tetapi malah membuat moral seperti pelangi, naik dengan mantap. Tidak lama kemudian ekspresi Kaisar Ke sedikit mereda, tetapi mata dewa menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Anda dapat bertanya, saya memiliki tahun kultivasi yang jauh lebih sedikit daripada Yuan Tiandi. Tetapi jika ini bencana alam, kultivasi saya sama sekali tidak lebih buruk dari dia. Jadi anak-anak, Anda dapat yakin bahwa lonjakan jalan telah dihancurkan, dan perlombaan ini jauh dari alam kekaisaran, tetapi hanya satu langkah lagi. Dengan bakat sang patriark, sebuah langkah yang bisa segera diambil. Tanda seru. Tanda seru. Wow. Setelah kata-kata itu selesai, raungan pertempuran di Wen Tiangwan menjadi semakin intens. Meskipun sulit untuk mengatakan apakah kemacetan makhluk hidup di alam kaisar dapat diatasi dalam satu langkah, tentu saja bakat Kaisar Ke tidak lemah, dan dia tidak takut untuk mengamati setiap kata. Bagaimanapun, di mata puluhan juta pasukan, patriark mereka akan menjadi seorang kaisar, yang cukup untuk membuat senang. Anak-anak, beri aku latihan yang baik. Jaga dirimu. Tianxing pernah bertempur berdarah denganmu di sungai Tianhe. Pertempuran itu dimenangkan, dan kamu memenangkannya dengan indah. Tapi kau ingat, tapi saat klan ini tumbuh menjadi kaisar, aku akan membawamu ke pertempuran lain di Tianhe. Pertempuran itu adalah pertempuran untuk melawan Tianhe, menerobos Nantianmen, dan memasuki istana Ling Xiao. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Seberangi Tianhe. Injak Tianmen. Hancurkan langit. Seberangi Tianhe. Injak Tianmen. Hancurkan langit. Yuan Tian harus mati, dan Yu Tian harus berdiri. Yuan Tian harus mati, dan Yu Tian harus berdiri. Menanyakan Tiang Wan, meraung keras, semangat membumbung tinggi ke langit. Qin Yichen merasa bahwa moral yang dibawa oleh Kaisar Ke setelah kesengsaraan akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Dan tidak perlu khawatir tentang moral yang terlalu membengkak, yang mengarah ke masalah tentara yang sombong. Bagaimanapun juga, Kaisar Ke akan kembali mundur setelah parade. Tidak sampai matahari yang terik bersinar, Kaisar Ke, dengan perpisahan dan kekaguman dari puluhan juta tentara, perlahan berjalan ke kuil Wen Tian, dan mengakhiri pidato yang berapi-api ini. Paman kedua, saya telah melihat keuangan Wen Tiangwan. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, Tuan Bai akan memerintahkan Wen Tiangwan untuk melakukan pertempuran besar lagi. Kaisar Ke, berdiri di aula Wen Tian, santai dan anggun. Tetapi dia juga memperhatikan urusan militer. Ini adalah hal yang baik, sumber daya atau sesuatu. Meskipun itu disesuaikan dari klan, jangan takut warisan klan akan dibuang. Selama kamu bisa menang, semuanya, sepadan. Ke Tiangxuan mengangguk dengan berat, dan Putri Wenxing berada di sampingnya dan bertanya, Ayah, apakah kamu harus pergi ke gerbang iblis bersama ibumu nanti? Baik. Kaisar Ke mengangguk, begitu saya mendengar bahwa saya diam-diam dihitung oleh spek jalan pemadaman. Klan Xiawang tidak jujur. Terakhir kali Tian Yi dan saudara Changmang melukai mata asli Raja Jahat dengan parah. Diperkirakan ibumu tidak memberitahu kamu bahwa balas dendam selanjutnya dari klan Xie Guang tidaklah ringan. Banyak tentara di Demon Suppression Pass telah berkonspirasi. Aku harus pergi dan tinggal di Demon Suppression Pass untuk lebih banyak waktu. Oh, Putri Wenqing sedikit kecewa. Bagaimanapun, dia penuh dengan rencana, dan Kaisar Ke dapat menemuinya sejak dia menarik paku jalan. Dan Kaisar Dike secara alami dapat mendengar keengganan di antara kata-kata putrinya. Berpaling, tersenyum dan terhibur. Gadis bodoh, bukan karena ayah tidak ingin bersamamu lagi. Wen Tian sudah ditutup sebentar. Kaulah yang ada di sana. Jangan khawatir, ayah. Putri Wenxing tersenyum. Ayah, jangan khawatir. Aku bukan anak kecil lagi. Iya. Kaisar Ke berkata sambil tersenyum. Di Tanggu, Anda jatuh ke laut kekacauan bersama-sama. Orang tua Anda tidak sebesar Anda bermain saat itu. Berlatih lebih keras. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Dan aku akan melampaui Lord Fan Yu di masa depan dan menendangnya ke lautan kekacauan. Setelah tuduhan lain kepada semua orang, Kaisar Ke siap untuk pergi. Adapun Bai Guanxing, saatnya untuk pergi juga. Tuan, tolong beri salam kepada permaisuri Huaxu untukku.
Mengenai pengaturan Bai Guanxing untuk urusan militer Wen Tiangwan, Kaisar Ke acuh tak acuh dan menunjukkan kepercayaan yang tak tertandingi, yang membuat strategi putra Baize tetap misterius. Aku akan. Bai Guanxing mengangguk sedikit, tetapi sebelum dia pergi, dia masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan dengan jelas. Patriark Yutian, saya mendengar bahwa Anda juga memiliki seorang guru. Saya selalu ingin tahu, siapa tuan Anda? Dike Dijun tersenyum kaku, dan tampak sedikit gugup. Tuan yakinlah, sehingga guru benar-benar menentang dia dan naga sejati. Qin Yichen tetap diam, tetapi pada kenyataannya, masalah Bai Guanxing adalah apa yang selalu ingin dia pecahkan. Jika Tuan Kaisar adalah dewa tertentu, di masa depan, tidak peduli bagaimana Kaisar menang atau kalah, bagaimana dia harus menghadapi Kaisar. Meskipun penjelasan yang diberikan oleh Kaisar Ke tidak seperti kebohongan, tidak banyak keberadaan di dunia yang bisa berbohong kepada putra Baize. Tetapi Bai Guanxing masih harus bertanya dengan jelas. Jika Anda memiliki musuh, Anda harus mengatakannya untuk mengetahuinya. Ini. Kaisar Ke ragu-ragu, dan Qin Yichen memperhatikan bahwa bahkan ekspresi Ke Tiangxuan sedikit tidak wajar. Kaisar Ke melirik Qin Yichen, atau ahli waris dan anak-anak dari generasi Putri Wen Qing, sebelum tersenyum dan melihat Bai Guanxing. Tuan, Anda juga tahu bahwa Tuan masih memiliki ujian untuk saya. Dia tidak ingin membiarkan klan Kaisar Ke saya bertindak di bawah gengsinya sebelum lulus ujian. Lebih baik minta suamimu pindah. Dan Yutian hanya memberitahu suami saja. Bagaimana? Tuan Bai terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk sedikit, yang dianggap persetujuan diam-diam. Qin Yichen tidak perlu bergerak dalam kerumunan untuk melihat Bai Guanxing dan Kaisar Ke memasuki aula samping. Melihat punggung mereka berdua, Qin Yichen sangat penasaran. Diperkirakan dia akan tahu jawabannya nanti. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah waktu bagi Kaisar Ke dan Bai Guanxing untuk berbicara secara diam-diam tidaklah singkat. Ini lebih dari sekadar memberitahu nama Raja Dewa yang mana, dan kemudian meminta beberapa kata sesederhana menyapa. Tentu saja, jika Anda ingin membicarakan tentang diam-diam selama beberapa hari, ketika matahari terbenam menyinari kuil, Kaisar Ke dan Bai Guanxing berjalan keluar, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Tuan Yutian tidak pernah berbohong padamu? Kamu dan Tuan, benar-benar tidak punya dendam, kan? Bai Guanxing juga tersenyum. Sepertinya semua kesalahpahaman telah terpecahkan. Karena kamu telah menyembah keberadaan itu sebagai gurumu, maka aku yakinlah untuk membantu klan Kaisar Ke di masa depan. Keduanya berbicara dan tertawa, dan ketika tiba waktunya untuk pergi, Kaisar Ke harus pergi ke Zenmobuan, dan Bai Guanxing akan terus kembali ke klan Waksu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Terbukanya Bai Guanxing juga membuat Putri Wenxing lega. Tampaknya Tuan Bapak bukan berasal dari nenek moyang kulit hitam, dan putra Baize akan bisa bergaul dengan klan Kaisar dengan lebih jujur di masa depan. Namun, ini hanya permukaan. Transmisi suara Bai Guanxing ke Qin Yichen jelas bukan masalahnya.